Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzalal kitaba la raiba fihi hudal lil muttaqin. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa memberikan nikmat kepada kita. Berjumpa kembali dengan kami program terjemah Al-Quran metode 3-in-1, yang mana metode 3-in-1 kali ini merupakan materi yang kedua atau hari kedua dari jilid kedua. Bukunya buku hijau. Insyaallah pada kesempatan ini kita akan membahas di hari kedua ayat yang pertama. Pembahasan kita pada kesempatan kali ini ayat 146. Saya bacakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alladzina atainahumul kitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum wa inna fariqam minhum layaktumunal haqqa wa hum ya'lamun. Sekarang kita bahas satu persatu artinya. Pertama, alladzina artinya orang-orang yang. Kata ini termasuk isim atau kata benda karena berawalan alif lam. Kemudian ataina artinya kami berikan. Ciri kami adalah na di akhir kata. Maka ini termasuk fiil atau kata kerja karena ada ciri pelakunya di akhir kata. Kemudian hum artinya mereka. Kemudian al-kitaba artinya kitab. Ini termasuk isim atau kata benda berawalan alif lam. Kalau kita gabung 4 kata menjadi alladzina atainahumul kitaba, artinya orang-orang yang kami berikan kitab kepada mereka. Kemudian ya'rifuna artinya mereka mengenal. Pada kata ya'rifuna mengandung pelaku mereka dicirikan dengan huruf ya di awal kata ditambah waw sukun dan na di akhir kata. Maka ini termasuk fiil atau kata kerja karena ada ciri pelakunya. Kemudian hu artinya nya. Kalau kita gabung 2 kata menjadi ya'rifunahu artinya mereka mengenalnya. Ka seperti, ma apa yang. Jadi kama tulisannya bersambung tapi sebenarnya sudah 2 kata. Kemudian ya'rifuna seperti sebelumnya artinya mereka mengenal. Ciri pelaku mereka huruf ya di awal kata ditambah waw sukun dan na di akhir kata. Maka ini termasuk fiil kata kerja karena ada ciri pelakunya. Kemudian abna'a anak-anak, hum mereka. Kalau kita gabung 5 kata ini menjadi kama ya'rifuna abna'ahum. Artinya sebagaimana mereka mengenal anak-anak mereka. Nah, kata ka dan ma ketika diartikan satu persatu, maka ka artinya seperti, ma artinya apa ya. Tapi kalau digabung
punya arti tersendiri, yaitu sebagaimana. Kemudian wa artinya dan. Ini termasuk harf kata depan atau kata bantu. Inna sesungguhnya, ini juga termasuk harf seperti wa. Fariqan segolongan, ini termasuk isim kata benda karena berakhiran tanwin. Min dari harf juga. Hum mereka. Kalau kita gabung 5 kata menjadi wa inna fariqam minhum, dan sesungguhnya segolongan dari mereka. La sungguh termasuk haraf. Yaktumuna mereka menyembunyikan. Pada kata yaktumuna mengandung pelaku mereka dicirikan dengan huruf ya di awal kata, ditambah waw sukun dan na di akhir kata, maka ini termasuk fiil, kata kerja karena ada ciri pelakunya. Kemudian al-haqqa kebenaran, ini termasuk isim atau kata benda karena berawalan alif lam. Kalau digabung 3 kata menjadi layaktumunal haqqa, artinya sungguh mereka menyembunyikan kebenaran. Kemudian wa artinya dan termasuk haraf. Hum mereka. Ya'lamuna mereka mengetahui. Ciri pelaku mereka huruf ya di awal kata ditambah waw sukun dan na di akhir kata. Ini termasuk fiil kata kerja karena ada ciri pelakunya. Kalau kita gabung 3 kata menjadi wahum ya'lamuna, artinya dan mereka mengetahui. Setelah kita membahas arti kata maupun rangkaian kata, sekarang kita membahas makna dari ayat ini. Sebenarnya orang-orang Yahudi dan Nasrani sangat mengenal Nabi Muhammad lewat kitab yang Allah berikan kepada mereka, baik Taurat maupun Injil. Mereka mengenal Nabi sama seperti mereka mengenal anak-anak mereka sendiri. Namun sayangnya, sebagian dari mereka, yaitu pemuka-pemuka agama mereka, yang tahu tentang informasi Nabi, justru menyembunyikan kebenaran tersebut. Mereka menyembunyikan kebenaran tentang Nabi lantaran rasa dengki kepada beliau yang bukan dari golongan mereka. Jadi sebenarnya orang-orang Yahudi dan Nasrani tahu betul tentang Nabi Muhammad. Bahwa Nabi Muhammad itu adalah Rasul yang Allah utus terakhir. Terutama yang tahu ini pemuka-pemuka agama dari Yahudi maupun Nasrani. Mereka tahu itu dari kitab mereka, Taurat dan Injil. Tetapi sayangnya mereka menyembunyikan isi kitab mereka, informasi tentang Nabi Muhammad ini. Ya. Kenapa? Karena mereka iri. Nabi Muhammad bukan dari golongan mereka, Yahudi ataupun Nasrani. Sehingga ketika mereka misalnya menyampaikan kebenaran tentang Nabi Muhammad sebagai Rasul terakhir, tentu mereka takut pengikut mereka akan berpindah kepada Nabi Muhammad. Inilah yang membuat pemuka-pemuka dari Yahudi dan Nasrani menutupi kebenaran tentang Nabi Muhammad. Padahal mereka sangat tahu tentang Nabi Muhammad lewat kitab mereka. Saking tahunya mereka tentang Nabi Muhammad sama seperti mereka mengenal anak-anak mereka sendiri. Allah gambarkan seperti itu. Nah, sekarang kita mengulangi arti rangkaian atau gabungan kata. Kalau kita gabung 4 kata menjadi alladzina atainahumul kitaba, artinya
orang-orang yang kami berikan kitab kepada mereka. Kalau kita gabung dua kata menjadi ya'rifunahu, artinya mereka mengenalnya. Kalau kita gabung 5 kata ini menjadi kama ya'rifuna abna'ahum, artinya sebagaimana mereka mengenal anak-anak mereka. Nah, kata ka dan ma ketika diartikan satu persatu, maka ka artinya seperti, ma artinya apa ya. Tapi kalau digabung punya arti tersendiri, yaitu sebagaimana. Kalau kita gabung 5 kata menjadi wa inna fariqam minhum, dan sesungguhnya segolongan dari mereka. Kalau digabung 3 kata menjadi layaktumunal haqqa, artinya sungguh mereka menyembunyikan kebenaran. Kalau kita gabung 3 kata menjadi wahum ya'lamuna, artinya dan mereka mengetahui. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Kami akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.